Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali di pertemuan kedua Ad-Darsul Lughah Al-Arabiyah, itu pelajaran bahasa Arab kelas 8. Dan pada materi kedua ini kita akan membahas tentang tarkib yang berhubungan dengan tarkib. Tapi sebelumnya, marilah kita sama-sama awali pertemuan kali ini dengan membacakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Indikator pencapaian yang akan dicapai pada pelajaran kali ini adalah: yang pertama, mengenal struktur teks dan unsur kebahasaan berkaitan dengan as-sa'ah sesuai dengan konteks al-adad at-tartibi. Yang kedua, kalian memahami struktur teks dan unsur kebahasaan berkaitan dengan as-sa'ah sesuai dengan konteks al-adad at-tartibi. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran qawaid atau tarkib tentang as-sa'ah dengan konteks al-adad at-tartibi, kalian mampu untuk mengenal struktur teks dan unsur kebahasaan berkaitan dengan as-sa'ah sesuai dengan konteks al-adad at-tartibi dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga memahami struktur teks dan unsur kebahasaan berkaitan dengan as-sa'ah sesuai dengan konteks al-adad at-tartibi dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, an-nasyat ats-tsani. Itu kegiatan kedua, itu tentang al-qawaid wat taraqib. Qawaid dan tarkib yang terdiri dari adawatul istifham. Di sini ada 3 bentuk pertanyaan. Ya, ada 3 bentuk pertanyaan untuk menanyakan jam ini. Ini bentuk pertama. Pertanyaan bentuk pertama yaitu kamis sa'ah. Kamis sa'ah atau kamis sa'atul an. Ulangi, kamis sa'ah atau kamis sa'atul an, yang artinya jam berapa. Ya. Contohnya, ya, kita lihat contohnya. Pertanyaannya kamis sa'ah, jawabannya as-sa'atus sabi'ah, atau kamis sa'atul an, jawabannya as-sa'atul an as-sabi'ah. Itu contoh pertama. Jam berapa? Jam 7. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 7. Contoh kedua, ya, ini contoh kedua. Kamis sa'atul an atau kamis sa'ah as-sa'atus sadisah sobahan, jam 6 pagi, atau as-sa'atul an as-sadisah, sekarang jam 6. Contoh ketiga, kamis sa'ah as-sa'atul ashirah wa khamsu daqa'iq, jam 10 lewat atau lebih 5 menit. Contoh terakhir, ya, dari pertanyaan ini, kamis sa'ah atau kamis sa'atul an bisa juga menjawab as-sa'atut tasi'ah wan nisf, jam 9 lewat 30 menit atau setengah 10. Nah, ini ya, disesuaikan dengan jamnya, jam berapa. Kalau nanyakan sekarang kamis sa'ah atau kamis sa'atul an. Itu bentuk pertama. Kemudian bentuk kedua. Nah, bentuk kedua, fi ayyi sa'ah. Fi ayyi sa'atin, artinya pada jam berapa. Ya, ini bentuk kedua, fi ayyi sa'atin, pada jam berapa. Contohnya, fi ayyi sa'atin tastayqidhu minan naum. Fi ayyi sa'atin tastayqidhu minan naum, pada jam berapa kamu bangun tidur? Pada jam berapa kamu bangun tidur? Biasanya kalian bangun tidur jam berapa kalau pagi-pagi? Biasanya kesiangan, ya. Nah, itu jawabannya fis sa'atir rabi'ah, pada jam 4 misalkan, atau fis sa'atir rabi'ah wan nisf, pada jam 4 lewat 30. Nah, itu misalkan, ya. Yang contoh kedua, fi ayyi sa'atin tatanawalul futur. Nah, pada jam berapa kamu sarapan pagi? Itu jawabannya
fis sa'atis sadisah. Jadi kalau fi ayyi sa'atin maka jawabannya juga pakai fi juga di sini. Fis sa'atis sadisah, fis sa'atir rabi'ah, fis sa'atis sabi'ah dan lainnya. Nah, contoh yang ketiga. Nah, fi ayyi sa'atin tadhhabina ilal madrasah? Pada jam berapa kamu pergi ke sekolah? Nah, jawabannya fis sa'atis sadisah wan nisfi atau fis sa'atis sabi'ah warrub dan lainnya. Ya. Itu bentuk kedua. Sekarang bentuk ketiga. Nah, ini bentuk ketiga. Pertanyaannya yaitu kam sa'atan. Kam sa'atan. Artinya berapa jam? Nah, ini menunjukkan lama, berarti menunjukkan berapa lama, ya, berapa jam. Itu. Kita kasih contoh. Kam sa'atan. Ini, kam sa'atan yastaghriqu dhihabu ilal madrasah. Berapa lama atau berapa jam kamu menghabiskan waktu pergi ke sekolah? Nah, bisa begitu, ya. Maka jawabannya bisa rub'as sa'ah. Rub'as sa'ah. Ini seperempat jam. Atau kalau setengah jam, nisfus sa'ah. Atau nisfas sa'ah, ya, setengah jam. Nah, itu. Atau misalkan 1 jam bisa, ya, kalau rumahnya jauh. Sa'atan wahidatan bisa, gitu ya. Kemudian contoh kedua, kam sa'atan tastaghriqul hissatul ula, ya, berapa jam? Nah, lamanya pertemuan pertama, gitu kan? Atau berapa lama sih, menghabiskan berapa lama pertemuan pertama itu? Ya, jawabannya misalkan sa'atan wan nisf. Nah, 1 jam setengah. Contoh ketiga, ya, kam sa'atan tudzakirud darsa? Berapa jam kamu mengingat pelajaran atau menghafal pelajaran atau mengulang pelajaran? Nah, jawabannya misalkan sa'atain, 2 jam. Ya, biasanya kalian belajar di rumah bisa 2 jam atau 1 jam atau bahkan sama sekali tidak ada, ya, atau tidak pernah, gitu. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang al-adad at-tartibi. Karena yang tadi itu susunannya al-adad at-tartibi, maka Bapak juga akan jelaskan tentang adad tartibi. Nah, adad dulu. Adad adalah kata bilangan atau hitungan. Jadi adad adalah kata bilangan atau hitungan. Nah, adapun adad ini terbagi 2, yaitu adad asli dan adad tartibi. Nah, adad asli adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Sekali lagi, adad asli adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Nah, jenis adad asli ini ada 4. Sekali lagi, jenis adad asli ini ada 4. 1 adad mufrad, ya, atau tunggal. 2 adad murakkab, ya. 3 adad uqud. 4 adad ma'tuf. Tapi pada kesempatan ini tidak dijelaskan, ya, karena adad asli itu sudah dijelaskan di kelas 7, ya. Selanjutnya adad tartibi. Nah, yang akan dibahaskan adad tartibinya. Adad tartibi adalah isim adad yang menunjukkan tingkatan dan dengan mengikuti wazan atau pola fa'ilun atau fa'ilatun. Sekali lagi, adad tartibi adalah isim adad yang menunjukkan tingkatan dan dengan mengikuti wazan atau pola fa'ilun atau fa'ilatun. Kita lanjutkan. Baik, perhatikan coba tabel di bawah ini, ya, al-adad at-tartibi. Ada untuk mudzakkar, ada untuk muannas. Lil mudzakkar, lil muannas. Ini yang biru ini, yang sebelah sini untuk mudzakkar, yang sebelah sini untuk muannas, ya. Lil mudzakkar contoh 1 al-awwal, maaf.
al-awwal, ini dibacanya al-awwal, maka untuk muannasnya al-ula, ya. Untuk kedua, ya, ini kedua, as-tsani, as-tsani. Nah, untuk muannasnya as-tsaniyah, as-tsaniyah. Tiga, as-salis, as-salis, maka muannasnya as-salisah. Yang keempat, untuk muzakarnya ar-rabi', ar-rabi'. Nah, untuk muannasnya ar-rabi'ah, ar-rabi'ah. Lanjut yang kelima, ya. Bagaimana yang kelima? Yang kelima, ya. Al-khamis, ini untuk muzakarnya al-khamis. Jadi bukan khamsah lagi, tapi al-khamis. Nah, kemudian untuk muannasnya al-khamisah. Untuk nomor 6, yang keenam as-sadis. Bukan as-sitah lagi, ya. Bukan as-sitah lagi, tapi as-sadis. Tapi kemudian untuk perempuannya as-sadisah. 7, as-sabi', as-sabi'. Untuk muannasnya as-sabi'ah. 8, ya. Ke-8 as-samin, as-samin. Untuk muannasnya as-saminah. Ke-9 at-tasi', at-tasi'. Nah, untuk muzakarnya, untuk muannasnya at-tasi'ah, at-tasi'ah. Ke-10 al-ashir, al-ashir. Nah, untuk muannasnya al-ashirah. Ke-11 untuk muzakarnya al-hadi ashar, al-hadi ashar, ya. Maka untuk muannasnya al-hadiyata ashar, al-hadiyata ashar. Nah, untuk ke-12 as-tsani ashar, as-tsani ashar. Maka untuk muannasnya as-tsaniyata asyarah, ya, as-tsaniyata asyarah. Kita lanjutkan, ya. Nah, ketentuan adat tartibi. Bagaimana ketentuan adat tartibi? Maka adat tartibi ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, adat tartibi itu harus mengikuti wazan isim fa'il, yaitu fa'ilun, kecuali pada bilangan 1, ya. Yang kedua, adat dan ma'dudnya harus sesuai antara muannas dan muzakarnya. Kalau adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya juga mudzakkar. Begitu sebaliknya, kalau adatnya muannas, maka ma'dudnya juga harus muannas. Perhatikan contohnya. Ini, al-an nata'allamu ad-darsus tsalis. Ad-darsus tsalis. Di sini adatnya mudzakkar, maka ya adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya juga mudzakkar. Jadi ad-darsus tsalis. Nah, ini mudzakkar, ini mudzakkar. Jadi harus sama, ya. Tidak boleh ad-darsus tsalisah, tidak boleh, tapi harus ad-darsus tsalis, ad-darsul awwal, ad-darsus tsani, ad-darsus tsalis, dan seterusnya. Ini contohnya, ya. Mudzakkar, mudzakkar. Kemudian yang kedua, contoh bagi perempuan atau muannas, contohnya ini, al-hissatur rabi'ah fi sa'atit tasi'ah, atau ya, fi sa'atit tasi'ah, ya. Kita ulangi ketentuan adat tartibi. Saya ulangi terakhir, adat tartibi itu harus memiliki atau memenuhi ketentuan-ketentuan mengikuti wazan isim fa'il, yaitu fa'ilun kecuali bilangan 1, ya. Adat dan ma'dudnya harus sesuai antara muannas dan mudzakkar. Contohnya ini, ya, ad-darsus tsalis. Kemudian yang perempuannya untuk atau muannasnya al-hissat rabi'ah fi sa'atit tasi'ah. Nah, mudah-mudahan ini semua dapat dipahami oleh kalian semua, ya, dan bisa terus dipraktekkan dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Arab, insyaallah, terutama dalam kaitannya dengan jam atau waktu, ya. Syukran katsiran ala ihtimamikum.
illa liqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.